Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risma Normalasari. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Diharapkan, setelah menonton video ini, kalian mampu membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sebelumnya, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan perbandingan. Perbandingan adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk membandingkan antara dua hal maupun lebih yang berkaitan dengan jumlah ataupun ukurannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui perbandingan. Sebagai contoh, di sini ada ayah dan Adi. Jika umur ayah 30 tahun dan umur Adi 5 tahun, perbandingan umur ayah dan Adi dapat dituliskan dengan dua cara. Yang pertama dengan mencari selisih. Jika umur ayah 30 tahun dan umur Adi 5 tahun, maka selisih umur mereka berdua adalah 25 tahun. Yang kedua yaitu dengan mencari hasil bagi. Jika umur ayah 30 tahun dan umur Adi 5 tahun, maka perbandingan umur mereka adalah 6:1. Ini didapat dari hasil penyederhanaan 30:5. Perbandingan terbagi menjadi dua jenis, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Inilah yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Yang pertama akan kita pelajari adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang apabila salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya akan bertambah juga. Rumus dari perbandingan senilai yaitu A1 dibagi A2 sama dengan B1 dibagi B2. Sebagai contoh, sebuah mobil menempuh jarak 60 km membutuhkan bensin sebanyak 5 liter. Berapakah bensin yang dibutuhkan apabila mobil ingin menempuh jarak sejauh 150 km? Karena semakin jauh jarak yang ditempuh, maka semakin banyak pula bensin yang diperlukan. Sehingga pertanyaan ini bisa diselesaikan dengan perbandingan senilai. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita tulis dahulu persamaannya. 60 km sama dengan 5 liter, 150 km sama dengan B2. Lalu kita perhatikan, panahnya sama-sama menghadap ke bawah. Ini berarti semakin jauh jarak, maka bensin yang diperlukan juga semakin banyak. Kita bisa gunakan rumus perbandingan senilai, yaitu A1 dibagi A2 sama dengan B1 dibagi B2. Lalu kita substitusikan semua angka yang diketahui ke dalam rumus. Jadi 60 dibagi 150 sama dengan 5 dibagi B2. Agar lebih mudah untuk menyelesaikan persoalan ini, kita bisa sederhanakan menjadi 6 dibagi 15 sama dengan 5 dibagi B2. Lalu kita kalikan silang, jadi 6B2 sama dengan 15 dikali 5. Lalu 6-nya jadi pembagi, jadi 15 dikali 5 dibagi 6 hasilnya adalah 12,5. Jadi, bensin yang dibutuhkan adalah 12,5 liter. Lalu yang selanjutnya adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang apabila salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya akan berkurang atau turun, dan ini berlaku sebaliknya. Rumus dari perbandingan berbalik nilai adalah A1 dibagi A2 sama dengan B2 dibagi B1. Sebagai contoh, pembangunan gedung dapat diselesaikan 32 hari oleh 25 pekerja. Berapa banyak pekerja yang diperlukan jika pembangunan tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 20 hari? Untuk menyelesaikan persoalan tersebut,
kita bisa terlebih dahulu menuliskan persamaannya, yaitu 32 hari sama dengan 25 pekerja, dan 20 hari sama dengan B2. Kita perhatikan panahnya, yang satu menghadap ke atas dan yang satu lagi menghadap ke bawah. Ini berarti jika hari semakin banyak, maka pekerja semakin sedikit, dan begitu pun sebaliknya. Maka persoalan ini bisa kita selesaikan menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai, yaitu A1 dibagi A2 sama dengan B2 dibagi B1. Kita substitusikan semua angka yang diketahui ke dalam rumus menjadi 32 dibagi 20 sama dengan B2 dibagi 25. Karena 32 dan 20 bisa dibagi 4, maka kita sederhanakan menjadi 8 dibagi 5 sama dengan B2 dibagi 25. Kita kalikan silang, 5B2 sama dengan 8 dikali 25. Maka B2 sama dengan 8 dikali 25 dibagi 5. Hasilnya adalah 40. Jadi banyaknya pekerja yang diperlukan adalah 40 pekerja. Kesimpulan dari materi kali ini adalah perbandingan senilai adalah perbandingan yang apabila salah satu variabel bertambah, maka variabel lainnya juga akan bertambah. Sedangkan perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang apabila satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya akan berkurang atau turun. Bagaimana? Mudah kan? Cukup dahulu untuk materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sini kakak akan bahas mengenai persamaan garis lurus. Yuk simak baik-baik ya. Nah, setelah menonton video ini diharapkan adik-adik dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan gradien. Kemudian menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik dan mengetahui langkah-langkah menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Selanjutnya, pengertian persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah persamaan yang membentuk garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius. Bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C. M ini adalah gradiennya, X ini adalah variabel, dan C adalah konstanta. Persamaan garis lurus memiliki dua variabel yang masing-masing variabelnya punya pangkat atau order tertinggi 1. Ya, X-nya ini ya berpangkat 1. Contoh persamaan garis lurus yaitu ada 2x tambah y sama dengan 4, 3y sama dengan x kurangi 6, x tambah y dikurangi 2 sama dengan 0, dan masih banyak lagi tentunya. Lanjut, ada dua hal yang perlu diperhatikan saat ingin membuat persamaan garis lurus. Yang pertama, nilai gradien dari garis. Kemudian yang kedua, titik yang dilalui garis. Oke. Lanjut, 1. Jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui garis. Misalnya, suatu garis melalui sebuah titik yaitu x1, y1, maka dapat ditentukan persamaan garis lurusnya dengan rumus ini ya, y dikurangi 1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. Jika melalui satu titik berarti ini grafiknya. Lanjut, kita masuk ke contoh aja biar lebih paham. Tentukan persamaan garis yang bergradien 4 dan melalui titik negatif 2,6. Penyelesaiannya diketahui gradiennya atau M itu 4 dan X1 nya negatif 2, Y1 nya 6, sehingga karena ini kan melalui satu titik, kita gunakan rumus yang ini, Y dikurangi 1 sama dengan M dikali X dikurangi X1 menjadi Y dikurangi 6 sama dengan 4 dikali X dikurangi negatif 2, tinggal masukkan saja ya. Kemudian Y dikurangi 6 sama dengan 4 dikali X tambah 2, karena negatif kali negatif positif. Y dikurangi 6 sama dengan kali silang 4 kali X, 4X, 4 kali 2, 8. Nah, pindahkan ruas negatif 6, pindahkan
Pindahkan konstanta negatif 6 ini ke ruas kanan. Jadi Y sama dengan 4x ditambah 8 ditambah 6. Y sama dengan 4x ditambah 8 tambah 6, 14. Nah, ini bisa disederhanakan lagi dengan dibagi 2, Y menjadi Y sama dengan 2x ditambah 7. Jadi persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2x ditambah 7. Kita lanjut. Yang kedua, jika diketahui dua titik yang dilalui garis. Misalnya suatu garis melalui dua buah titik, yaitu x1,1 dan x2,2. Nah, ini dua buah titik ya. Nah, untuk mengetahui persamaan garisnya, digunakan rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kita masuk ke contoh aja. Suatu garis lurus melewati titik 3,8 dan 4,5. Tentukan persamaan garisnya. Penyelesaiannya diketahui titik 3,8, X1 nya 3, Y1 nya 8. Titik 4,5, X2 nya 4 dan Y2 nya 5. Nah, ya dari masing-masing X dan Y ini kita masukkan ke dalam persamaan di atas sama ini ya, sehingga menjadi Y dikurangi 8 per 5 dikurangi 8 sama dengan X dikurangi 3 per 4 dikurangi 3. Y dikurangi 8 per 5,8 negatif 3 sama dengan 4 sama dengan X dikurangi 3 per 1. 1 ini dari 4 dikurangi 3. Nah, itu kita kali buat seperti ini ya. 1 dikali Y kemudian kurangi 8 sama dengan negatif 3 dikali X kurangi 3. Setelah itu kita kali silang seperti biasa, menjadi Y sama dengan Y dikurangi 8 sama dengan negatif 3X ditambah 9 ya. Ya dikali silang saja ya. Nah, setelah itu kita pindahkan konstanta negatif 8 ini ke ruas kanan, dia akan menjadi positif. Dan variabel X ini yang ada variabelnya kita pindahkan ke ruas kiri, yang tadinya negatif menjadi positif, menjadi Y tambah 3X sama dengan 9 ditambah 8. Maka Y ditambah 3X sama dengan 17. Jadi persamaan garis yang melewati titik 3,8 dan 4,5 adalah Y ditambah 3X sama dengan 17. Nah, sekarang kita akan menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Nah, langkah-langkah menggambar persamaan garis lurus itu, yang pertama tentukan titik potong pada sumbu X. Yang kedua, tentukan titik potong pada sumbu Y. Dan yang ketiga, hubungkan kedua titik tersebut. Kedua titik ini ya, pada titik potong sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Lanjut kita ke contoh. Gambarlah grafik dari persamaan garis lurus Y sama dengan 3X dikurangi 9. Pertama, kita akan cari titik potong di sumbu X. Cara mencari titik potong pada sumbu X adalah dengan membuat variabel Y menjadi 0. Persamaannya Y sama dengan 3X dikurangi 9. Y-nya sama dengan 0, Y-nya menjadi 0 ya, sama dengan 0 sama dengan 3X dikurangi 9. Setelah itu kita pindahkan konstanta negatif 9 ini ke ruas kiri, maka akan menjadi positif 9 sama dengan 3X. Nah, untuk mendapatkan nilai X, maka 9 ini akan dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3 sama dengan 3 sama dengan X, maka X sama dengan 3. Jadi saat Y 0, nilai X yang dihasilkan adalah 3, sehingga diperoleh titik potong di sumbu X adalah 3,0. Nah, di sini X-nya 3, Y-nya 0. Oke, lanjut ke yang keduanya, cari titik potong di sumbu Y. Nah, untuk mencari titik potong di sumbu Y adalah dengan mengganti variabel X menjadi 0. Yang tadi kan titik potong di sumbu X, sekarang di sumbu Y. Berarti kebalikannya ya. Y sama dengan 3X kurangi 9. Kita akan ganti variabel X menjadi 0. Y sama dengan 3 dikali 0 kurangi 9. Maka Y sama dengan negatif 9. Jadi saat X 0 ya, nilainya yang dihasilkan adalah negatif 9. Sehingga diperoleh titik potong sumbu Y adalah 0, negatif 9. Di sini ya. X nya 0, Y nya negatif 9. Nah, selanjutnya kita akan gambar garisnya dengan menghubungkan titik potong yang tadi, X titik potong pada sumbu X dan Y. Di sini kita gambar sebuah garis menjadi seperti ini. Nah, mudah kan? Lanjutnya kita akan masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, jika diketahui sebuah garis dengan persamaan 3Y dikurangi X tambah 5 sama dengan 0, jika Y nya 7, maka nilai X adalah, langsung kita bahas. Ketahui persamaan garisnya 3Y dikurangi X ditambah 5 sama dengan 0 dengan Y sama dengan 7. Nah, karena Y nya sudah diketahui,
kita tinggal substitusikan saja nilai ini ke persamaan ini ya. Persamaannya 3Y dikurangi X tambah 5 sama dengan 0 menjadi 3 dikali 7 dikurangi X ditambah 5 sama dengan 0. 3 kali 7 adalah 21 dikurangi X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, konstantanya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif X sama dengan negatif 5 dikurangi 21. Agar ini ya variabelnya positif, kita kali semuanya dengan negatif menjadi X sama dengan 5 ditambah 21. X sama dengan 5 tambah 21 hasilnya 26. Jadi nilai X adalah 26. Contoh soal yang kedua, yang terakhir, persamaan garis lurus melalui titik 5,10 dan bergradien 2 adalah pembahasannya. Diketahui M2, M-nya gradien ya. X1 nya 5, nih X1 Y1, X1 nya 10. Persamaan garisnya ini kita menggunakan persamaan garisnya ini karena dia melalui satu titik dan gradiennya ya sudah diketahui juga ya. Kita masukkan saja Y dikurangi 10 sama dengan 2 dikali X dikurangi 5 kali silang Y kurangi 10 sama dengan 2X dikurangi 2 kali 5 negatif 10 akan menjadi ya sama dengan 2X dikurangi 10 ditambah 10. Ini pindahkan ya, konstanta negatif 10 nya kepindah ke ruas kanan jadi positif 10. Maka Y sama dengan 2X karena negatif 10 tambah 10 hasilnya 0. Jadi persamaan garis lurus melalui titik 5,10 dan bergradien 2 adalah Y sama dengan 2X. Nah, gimana adik-adik, mudah kan? Nah, terima kasih ya telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Selamat belajar dan tetap semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat terus ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar walaupun di era pandemi seperti ini. Nah, perkenalkan, nama kakak adalah Siti Zahra Medina Salsabila. Di sini kakak dari Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian di sini kakak akan menjelaskan materi tentang kekongruenan dan kesebangunan, di mana materi ini ada di kelas 3 SMP. Nah, selanjutnya apa sih kekongruenan bangun datar itu? Nah, jadi di sini kakak akan memberikan dua gambar ya yang seharusnya bisa kalian simpulkan. Jadi gambaran pertama yaitu terdapat dua gambar mobil yang kongruen, sedangkan di gambar kedua terdapat dua gambar mobil yang tidak kongruen. Nah, maka adik-adik di sini pasti bisa menyimpulkan ya maksudnya seperti apa. Jadi akan kakak kasih langsung saja pengertian dari kekongruenan bangun datar. Jadi kekongruenan adalah dua buah bangun datar yang memiliki bentuk, ukuran, dan besar sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian kekongruenan dilambangkan dengan simbol atau notasi seperti ini. Jadi jika nanti adik-adik menemukan simbol atau notasi seperti ini, maka itu artinya adalah kekongruenan bangun datar. Dilihat dari pengertiannya, kekongruenan adalah dua buah bangun datar yang memiliki bentuk, ukuran, dan besar sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi, jika nanti ada dua buah bangun datar yang memiliki bentuk, ukuran, dan besar sudut yang sama besar, itu disebutnya adalah kongruen. Selanjutnya, kongruen juga itu memiliki syarat karena tidak asal ya untuk dua buah bangun datar itu bisa disebut kongruen. Nah, jadi dua bangunan sama persis memang disebut sebagai kongruen, tapi secara formal dalam konteks bangun datar, dua buah bangun datar dapat dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Jadi sudut antara bidang pertama dengan bidang yang kedua itu harus sama besar. Ketika sama besar maka bisa dikatakan dengan kongruen. Kemudian yang kedua yaitu sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Jadi bukan hanya sudutnya saja yang harus sama, tapi sisi-sisinya juga. Jadi ketika nanti ada dua buah bangun datar yang sudutnya saling sama besar, kemudian sisinya bersesuaian sama panjang, maka bisa dikatakan kongruen. Selanjutnya, agar adik-adik lebih mengerti tentang kekongruenan bangun datar, di sini kakak memberikan contoh. Untuk contoh yang pertama bisa dilihat bahwa ada dua buah bangun datar jajar genjang. Nah, yang pertama itu jajar genjang ABCD dan yang kedua itu FGH. Jadi simpel saja, jika kita ingin mengetahui apakah bangun datar tersebut kongruen atau tidak, kita tinggal melihat dari sudut dan sisinya. Yang pertama kita tentukan dari sudutnya. Nah, berdasarkan gambar terlihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian yaitu karena ini sebangun datar ya, maka sama ya, sudut A yaitu sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, dan begitu pun seterusnya. Kemudian di sini sudah saling diketahui ya sudutnya.
sudut D 45 derajat, maka sudut B juga berlaku 45 derajat karena saling berseberangan. Langsung saja kita lihat sudutnya. Sudut A yaitu 135 derajat, maka sudut E juga di sini diketahui sama 135 derajat, maka sama. Untuk sudut B dengan sudut F sama-sama 45 derajat, sudut C sama dengan sudut G yaitu 135 derajat, kemudian sudut D sama dengan sudut H yaitu 45 derajat. Ini sudah ketahuan ya bahwa sudutnya sama. Tapi apakah untuk sisinya sama? Nah, kita lihat untuk sisi yang bersesuaiannya yaitu AB dengan EF. Di sini AB diketahui 3 cm, kemudian F juga diketahui 3 cm, sama seperti HG ya. Nah, berarti sama ya. Kemudian untuk DC dan HG, di sini DC 3 cm, kemudian HG juga 3 cm, artinya sama. Selanjutnya untuk AD dengan EH. Untuk AD yaitu 5 cm dan EH juga 5 cm, berarti sama. Terus yang terakhir untuk BC 5 cm dan FG 5 cm, kemudian sama juga. Nah, jadi terlihat bahwa sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sama panjang, sehingga dapat disimpulkan bahwa jajar genjang ABCD dan FGH yaitu kongruen karena sudut dan sisinya sama-sama bersesuaian. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu di sini ada dua buah bangun datar segitiga. Yang pertama segitiga ABC, yang kedua itu DEF. Berdasarkan, kita langsung tentukan saja ya, berdasarkan sudutnya. Sudut-sudut yang bersesuaiannya yaitu sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, kemudian sudut C sama dengan sudut F. Kita lihat sudut A diketahui 30 derajat, maka sudut D juga di sini diketahui 30 derajat ya, karena sama dengan E. Kemudian sudut B 30 derajat juga, sudut E juga 30 derajat, sama, sudah dua sudut sama. Yang terakhir sudut C 120 derajat sama dengan sudut F 120 derajat. Nah, untuk sudutnya ini udah sama nih, tapi apakah untuk sisinya sama? Kita lihat ya. Sisi-sisi yang bersesuaiannya yaitu AB dengan DE. Yang AB itu 4 akar 3 cm, untuk DE itu 3 akar 3 cm. Wah, beda ya, berarti artinya tidak sesuai nih. Kemudian untuk BC dan EF yaitu untuk BC 4. Mengapa 4? Karena ini segitiga sama kaki ya, jadi sisinya saling sama. Untuk BC yaitu 4 cm, untuk EF yaitu 3 cm. Wah, tidak sama lagi. Kemudian yang terakhir CA 4 cm, FD juga 3 cm, berarti tidak sama. Nah, dapat disimpulkan bahwa sudut yang bersesuaiannya sama besar, tetapi sisi yang bersesuaian panjangnya tidak sama. Maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC dan DEF tidak kongruen. Mengapa tidak kongruen? Karena seperti syarat yang sudah tadi kakak jelaskan, bisa dikatakan kongruen jika sudut dan sisinya bersesuaian sama panjang dan sama besar ya. Di sini hanya sudutnya saja yang bersesuaian, sedangkan sisinya tidak. Maka tidak dapat bisa dikatakan kongruen. Selanjutnya kakak akan menjelaskan materi tentang kesebangunan. Nah, jadi kesebangunan bangun datar itu apa? Di sini bisa kalian lihat ya contoh gambarnya. Dan untuk pengertiannya yaitu kesebangunan adalah dua buah bangun datar dengan panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan sama besar dan mempunyai sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian kesebangunan dilambangkan dengan simbol notasi seperti ini ya. Jadi ingat, jika adik-adik menemukan simbol atau notasi seperti ini, maka itu artinya adalah kesebangunan dua bangun datar. Selanjutnya untuk syarat sebangun. Jadi kalau kita bicara dalam konteks bangun datar, selain perbandingan panjang yang sama, agar bisa disebut sebangun, dua bangun datar harus memenuhi syarat. Dua syarat ini yaitu sudut-sudut yang bersesuaiannya harus sama besar. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaiannya memiliki perbandingan yang sama. Jadi untuk disebangun ini dikatakan sebangun jika sisi yang bersesuaiannya memiliki perbandingan yang sama. Jadi kita memakai perbandingan ya untuk sebangun. Selanjutnya yaitu agar adik-adik lebih paham tentang kesebangunan bangun datar, di sini kakak memberikan contoh juga. Untuk contoh yang pertama yaitu ada dua buah bangun datar trapesium. Nah, kita tentukan apakah dua buah trapesium ini sebangun atau tidak. Pertama kita tentukan dulu dari sudutnya ya. Untuk sudut-sudut yang bersesuaiannya yaitu A sama dengan E yaitu sama-sama siku-siku, maka 90 derajat. Kemudian sudut B sama dengan sudut F yaitu sama dengan sudut besarnya sudut B sama dengan sudut F, jadi sama ya. Kemudian sudut C sama dengan sudut G sama juga. Kemudian untuk sudut D dan sama dengan sudut H yaitu 90 derajat siku-siku. Kemudian untuk perbandingan sisi yang bersesuaiannya apakah sama atau tidak. Untuk AB dengan EF, AB dengan EF yaitu 2/4, artinya diperkecil menjadi 1/2. Kemudian untuk AD dan EH yaitu 3/6 diperkecil menjadi 1/2. Untuk BC dan FG yaitu 4/8 diperkecil menjadi 1/2. Kemudian untuk DC dan HG yaitu 5/10 diperkecil menjadi 1/2. Bisa dilihat ya, ini sisi yang bersesuaiannya sama semua yaitu 1/2 atau setengah. Nah, terlihat bahwa sudut yang
bahwa sudut yang bersesuaiannya sama besar dan perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar, maka dapat dikatakan kalau trapesium ABCD itu dan FGH yaitu sebangun. Itu untuk contoh yang pertama. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, yaitu di sini ada dua buah bangun datar persegi ABCD dan FGH. Kita tentukan, kita lihat dulu dari sudutnya. Nah, berdasarkan gambar terlihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaiannya yaitu, karena ini persegi artinya sudutnya yaitu semuanya siku-siku, berarti 90 derajat. Otomatis semua sudut dari persegi ABCD dengan FGH sama ya. Kemudian untuk sisi-sisi yang bersesuaiannya kita lihat apakah sama atau tidak. Untuk AB dan FG itu 3/5. Untuk BC dan FG yaitu 4/8 atau 1/2. Kemudian untuk DC dan HG yaitu 3/5. Kemudian untuk AD dan EH yaitu 4/8. Nah, bisa dilihat nih nggak sama ya, ini tidak sinkron gitu ya, tidak sama. Berarti artinya terlihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, tetapi perbandingan sisi-sisinya tidak sama, sehingga dapat disimpulkan persegi ABCD dan FGH tidak sebangun. Akhir yaitu kesimpulan. Di sini kakak akan memberikan kesimpulannya agar untuk mempermudah adik-adik ya. Jadi kesimpulan untuk kongruen yaitu bangun dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaiannya harus sama panjang. Kemudian kesimpulan untuk kesebangunan, bangun akan dikatakan sebangun apabila perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya harus sama besar. Nah, mengapa sudut tidak dibawa? Karena untuk kongruan dan sebangun yaitu sudutnya harus sama-sama besar. Jadi agar lebih gampang kita bedakan dari sisinya saja. Kalau kongruen sisinya harus sama panjang, sedangkan untuk kesebangunan perbandingan sisinya harus sama besar. Nah, kesimpulan akhirnya yaitu seluruh bangun yang kongruen sudah pasti sebangun, namun jika sebangun belum tentu kongruen. Cukup sekian materi yang dapat kakak sampaikan tentang kekongruenan dan kesebangunan. Semoga materi ini bermanfaat, video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus semangat belajar walaupun di era pandemi seperti ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.